Pada tahun di mana Perang Jepang sedang berlangsung, Logan telah terkurung dan menjadi tahanan tentara di sana. Hingga saat bom Nagasaki dijatuhkan, Logan menolong seorang pria yang bernama Yashida, tanpa ia tahu bahwa masalah ini akan dimulai dari sini. Berpindah ke waktu sekarang, di mana Logan sedang dalam fase menyendiri setelah kehilangan orang yang disayanginya akibat terjadinya bom tersebut. Singkat waktu, saat terlibat masalah dengan salah satu pemburu di sebuah bar, tiba-tiba datanglah seorang wanita asal Jepang bernama Yakio, di mana dia memiliki kemampuan untuk melihat kematian seseorang di masa depan, sekaligus wanita ahli pedang yang mampu menebas seseorang dengan mudah. Di perjalanan, Yakio menjelaskan bahwa dirinya ditugaskan untuk membawa Logan ke Jepang atas perintah seseorang yang pernah ditolongnya di masa lalu. Pria itu tidak lain adalah Yashida. Saat sampai di Jepang, di sana ada cucu dari Yashida yang bernama Mariko. Setelah Logan dan Yashida bertemu, ternyata Yashida bertujuan untuk menawarkan kematian dan memintanya untuk memindahkan kemampuan penyembuhannya kepada Yashida. Karena Logan adalah seseorang yang memiliki kemampuan penyembuhan diri dan regenerasi sel yang sangat cepat, sehingga Logan bisa hidup lebih lama dari manusia pada umumnya. Karena hal itulah Yashida terobsesi dengan apa yang dimiliki oleh Logan. Yashida menganggap bahwa Logan menderita dengan kemampuan susah matinya itu. Maka dari itu Yashida menawarkan kematian kepada Logan dengan cara memindahkan darahnya. Kemudian Logan bisa mati dengan obat yang sudah Yashida ciptakan. Namun Logan menolaknya karena dia sebenarnya tidak menderita dengan kemampuan yang dia miliki. Maka dari itulah Logan menolak tawaran tersebut karena Logan masih ingin hidup. Dan Logan memutuskan untuk menginap 1 hari karena mengingat waktu sudah malam. Saat Logan ingin istirahat, terlihat Logan disediakan air tanpa diketahui air tersebut sudah dicampuri obat perangsang dan obat yang akan membuat Logan menderita. Setelah Logan tidur dan terbangun dari mimpi buruknya, hal tak terduga karena Yashida dinyatakan sudah meninggal. Esok harinya, diadakanlah upacara pemakaman. Saat berada di acara pemakaman Yashida yang dihadiri oleh seluruh keluarganya, termasuk ninja pelindungnya yang selalu melindungi keluarganya. Tak ketinggalan juga, salah satu dokter kepercayaan Yashida ikut hadir dalam upacara pemakaman tersebut. Wanita ini bernama Viper. Hingga saat upacara pemakaman berlangsung, Logan melihat sesuatu yang mencurigakan. Pendeta ini memiliki tato yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang pendeta. Dan benar saja, ternyata upacara pemakaman tersebut sudah disabotase oleh Yakuza untuk membantai semua keluarga Yashida. Situasi pun menjadi berubah dan Logan tertembak di bagian perut. Logan merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda, di mana luka tersebut tidak cepat pulih seperti biasanya, dan itu membuat Logan agak sedikit pusing dan hampir mau pingsan. Namun Logan masih bisa sadar untuk melawan pasukan Yakuza dan menyelamatkan Mariko. Kemudian terjadilah kejar-kejaran antara Logan dan Yakuza. Akibat kejadian tersebut, Logan mendapatkan banyak luka di bagian perutnya. Setelah Logan dan Mariko berhasil kabur dari pasukan Yakuza, mereka berdua memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Dan pada saat Logan terbangun dari tidurnya, ternyata Mariko sudah dibawa oleh pasukan Yakuza. Setelah Logan berusaha untuk mengejarnya, namun semuanya sia-sia. Tak lama muncullah Yakio untuk menolong dengan alasan bahwa dia khawatir dengan Logan. Karena Yakio mendapat penglihatan bahwa Logan tak lama lagi akan meninggal. Di sisi lain ada fakta yang lebih mengejutkan bahwa ternyata yang mengirim pasukan Yakuza adalah ayah dari Mariko sendiri. Tak lama muncullah Viper dan ninja para pelindung keluarga Yashida, di mana tujuan mereka datang adalah untuk membawa Mariko pergi dari sana. Dan yang menarik, ternyata Viper adalah seseorang yang memiliki kemampuan seperti ular, di mana seluruh tubuhnya mengandung racun dan bisa melumpuhkan seseorang dengan sangat cepat. Dan itu membuat ayah Mariko tak sadarkan diri.
Tak lama setelah Viper pergi, Logan dan Yahiko pun tiba di sana untuk memeriksa apa yang sebenarnya ada di tubuh Logan. Dan Logan terkejut saat melihat bahwa di dalam jantungnya ada sebuah parasit robot, di mana parasit robot tersebut masuk saat Logan meminum air suguhan di awal tadi. Tak ingin membuang waktu, Logan pun merobek dadanya untuk mengambil parasit tersebut dengan tangannya sendiri. Hingga saat ayah Mariko sadar, Yahiko pun coba menahannya, namun dirinya harus kalah. Dan saat Logan kembali seperti semula, dia langsung menghadapi ayah Yahiko dan berhasil mengalahkannya. Setelah dapat informasi dari Yahiko, Logan pun langsung ke tempat di mana Mariko dibawa. Hingga saat Logan sampai di tempat tersebut, Logan disambut oleh pasukan ninja pelindung yang menjaga keluarga Yashida selama ratusan tahun. Awalnya Logan bisa mengalahkannya dengan mudah, tapi saat ketua ninja menggunakan panah beracun, Logan pun seketika pingsan dan langsung dibawa ke markas. Saat Logan sadar dalam keadaan terikat dan pada saat dia ingin mengeluarkan cakarnya, di situ Logan dijebak. Dan di situ ada sebuah robot samurai di mana robot ini dibuat dari bahan logam adamantium dan bahan tersebut sama dengan bahan yang digunakan oleh cakar Logan, di mana logam tersebut adalah logam terkuat di bumi. Pada saat robot tersebut ingin memotong cakar Logan, muncullah Mariko yang membuat robot kehilangan konsentrasi. Pada saat Logan ingin mengajak Mariko kabur dari sana, Viper pun langsung menyerang Mariko dan Logan. Dan untungnya di situ ada si ketua ninja yang menolong Logan dan Mariko. Dan alasan dia menolong Mariko ternyata dia diam-diam menyukainya. Saat akan kabur dan robot tersebut pun kembali menyerang Logan. Dan kali ini robot tersebut bisa memutuskan cakar Logan. Di sisi lain, ternyata Viper masih hidup dan mencoba mengganti kulitnya kemudian menyerang Mariko. Tak lama, Yukio pun datang dan melawan Viper hingga Viper kalah dan tergantung di kabel. Kembali ke pertarungan Logan dan robot, Logan berhasil mendorong robot tersebut hingga terjatuh dan tergantung di tepi gedung. Dengan cepat robot memotong sisa cakar yang dimiliki Logan dan langsung meraih tangannya. Kemudian si robot mengebor tulang Logan untuk mengambil seluruh saripati yang ada di dalam tubuh Logan. Dan ternyata itu membuat Yashida kembali muda. Namun Mariko berhasil mencegahnya dan menusuk kakeknya sendiri dengan sisa potongan cakar milik Logan. Kemudian dengan sisa cakar alami milik Logan, Logan pun menusuk Yashida dan melemparnya ke jurang. Setelah semuanya selesai, Logan pun memutuskan untuk meninggalkan Jepang. Selesai.